sekolah dan sahabat. Lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, dan pergaulan. Itu dua perkara yang ikut nimbrung memberikan warna di dalam pendidikan anak-anak kita. Sekolah tentunya tempat anak-anak kita itu menimba ilmu. Dia berinteraksi dengan murid-murid yang lain dan juga berinteraksi dengan para guru yang ada di sekolah dan juga seluruh perangkat-perangkat sekolah. Tentunya ini akan sangat mewarnai ya kepribadian anak itu. Ya, disitulah akan ditempa bagaimana karakternya, tabiatnya, akhlak dan perilakunya. Maka sudah kita jelaskan panjang lebar kemarin, pentingnya orang tua campur tangan, dan bahkan bukan hanya campur tangan, tapi menjadi penentu di dalam menetapkan, memilih sekolah yang baik untuk anak-anak mereka. Ya, apalagi sekolah tingkatan dasar. Ini sangat penting. Ya, sangat menentukan sebenarnya. Pendidikan dasar itu. Berbeda mungkin apabila jika anak itu sudah dewasa, sudah menginjak jenjang perguruan tinggi misalnya, mungkin ya lebih mudah ya bagi orang tua dan anak itu ya untuk menentukan kemana dia melanjutkan studinya. Tapi anak-anak di bawah 10 tahun, terutama yang masih berada di tingkat pendidikan dasar, ini tidak gampang dan tidak mudah, karena ini akan menentukan bagaimana ya kebiasaan dan perilaku anak tersebut, terutama di dalam menuntut ilmu juga. Ya, kita lihat anak-anak yang memang tertempa ya di dalam menuntut ilmu itu memang ya dia telah mendapatkannya dari pendidikan dasar. Ya, sehingga dia punya arah yang jelas di dalam menuntut ilmu, belajar. Ya, nah berbeda mungkin jika ya anak-anak yang mungkin nggak pernah mencicipi pendidikan dasar misalnya. Ya tentunya berbeda dengan anak yang menjalani pendidikannya dengan baik ya di sekolah dasar. Jadi ini sangat menentukan. Maka jangan salah di dalam meletakkan anak-anak kita belajar di tingkatan dasar ini. Ya, kita tidak hanya memilih sekolah yang memberikan maklumat-maklumat kepada anak-anak kita, tapi juga kita memilih sekolah yang menempa mereka menjadi pribadi yang baik, ya, menjadi seorang anak yang berakhlak mulia misalnya, ya, punya metode yang benar di dalam menuntut ilmu misalnya. Ini terbentuk dari dasar, ya, dari kecil. Nah, jadi kita rasakan bagaimana anak yang tumbuh dengan pendidikan dasar yang berantakan, ya dia tidak punya ketahanan dalam menuntut ilmu tentunya nantinya. Ya, dia nggak tahu cara belajar yang benar. Ya. Nah, maka dari itu, ya, untuk anak-anak tingkatan sekolah dasar ini peran orang tua di dalam memilihkan sekolah yang tepat baik untuk anak-anak mereka ini sangat penting, ya, sangat menentukan. Maka dalam hal ini orang tua jangan terlalu banyak berhitung, apalagi hitung-hitung biaya, ya, demi ya kita katakan pendidikan anak-anak mereka yang lebih baik. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun saya katakan tidak selalu identik antara kualitas dengan harga, ya. Di sana banyak juga sekolah-sekolah murah tapi berkualitas. Dan banyak juga sekolah-sekolah yang mahal tapi tidak ada kualitasnya. Ya, maka disinilah ya orang tua ya harus pintar-pintar mencari, ya, sungguh-sungguh mencari pendidikan, lembaga pendidikan yang tepat untuk anak-anak mereka. Ya, nah lebih-lebih ya mereka memperhatikan ya tenaga-tenaga pengajar yang ada di dalamnya. Ya, hendaknya ya tenaga-tenaga pengajar yang memang
ya mampu untuk ya mendidik ya anak-anak, terutama ya tingkatan sekolah dasar gitu ya. Bagaimana pendekatan para gurunya terhadap anak-anak ya. Karena ya banyak juga lembaga pendidikan yang mengambil guru asal comot begitu ya. Ya, hanya bermodalkan mungkin pengetahuan. Ya, tidak seperti itu sebenarnya pendidikan dasar itu. Ya, pendidikan dasar bukan hanya sekedar transfer maklumat ataupun ya membuat anak banyak tahu, enggak, bukan itu. Pendidikan dasar fokusnya, stressingnya bukan di situ sebenarnya. Ya lebih kepada kita katakan pembinaan mental ya dan pembentukan attitude ya anak itu, yaitu akhlak. Ya, punya perilaku kebiasaan yang baik dan dasar-dasar di dalam menuntut ilmu ya, bagaimana dia belajar berkembang nantinya ketika dia beranjak dewasa ya. Nah demikian ya, tentunya ya ini perlu guru-guru yang kredibel juga, yang tentunya mengerti psikologi anak begitu, mengerti menghadapi anak-anak ya. Nah demikian ya, tidak mudah itu. Maka dari itu ya peran orang tua di sini sangat perlu dan penting sekali. Nggak bisa ya kita apa namanya ya, kita lepaskan anak itu mencari sekolah yang diingininya misalnya, karena mungkin tampilan luarnya bagus, fasilitasnya lengkap ya. Oh, karena ukur apa namanya masalah jarak misalnya, oh jaraknya dekat ya, ya itu faktor-faktor yang nggak ada kaitannya dengan pendidikan sebenarnya ya. Nah jadi ya, sisihkan dulu, jangan tertipu dan terpedaya dengan perkara-perkara yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan pendidikan ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, pergaulan ya. Pergaulan juga sangat menentukan. Sudah jelaskan sebelumnya bahwa orang tua juga harus ikut campur di dalam menentukan sahabat-sahabat bagi anak mereka. Ya, tidak tepat orang tua menyuruh anak itu untuk mencari temannya sendiri gitu, bebas bergaul dengan siapa saja. Karena anak ini nggak tahu, jangan sampai anak ini menjadi korban pergaulan. Maka orang tua bukan hanya sekedar harus tahu, tapi juga harus menentukan di dalam, terutama anak-anak yang kecil ya, anak-anak basuta kita katakan bawah 10 tahun ya, yang mana anak teman ya waktu kecil itu ya biasanya lekat lengket terus ya, dekat sampai tua mungkin ya, dan itu sangat mewarnai kan begitu. Nah jadi disinilah ya dasar ya di dalam memilih pergaulan itu, dari kecil harus ada pengarahan dari orang tua, sehingga ketika besar anak itu tahu dia dengan siapa dia harus bergaul, siapa teman yang patut menjadi sahabat karib. Karena dari kecil memang sudah dididik dan dibimbing untuk mencari teman pergaulan yang baik. Beda anak-anak misalnya yang dari kecil sudah dibiarkan untuk bergaul dengan bebas dengan siapa saja tanpa batasan. Nah, begitulah cara dia bergaul ya, mungkin dari kecil. Maka ketika dia sudah besar, sudah dewasa, jangan terkejut atau jangan heran jika gaya seperti itulah yang dia pakai di dalam mencari teman, mencari sahabat. Ya, bebas ya, apalagi hari ini ya pergaulan di dunia maya namanya, itu lebih berbahaya lagi ya. Ya lebih menyeramkan lagi sebenarnya, lebih horor itu. Banyak ya anak-anak muda yang sudah jadi korban gitu. Ya, dalam hal ini ada ya juga yang kehilangan nyawanya karena pergaulan di dunia maya. Ya, dia bergaul dengan orang yang salah, dia berkenalan dengan orang yang salah. Nah, apalagi hari ini di mana manusia di masa-masa pandemi seperti sekarang ini banyak berinteraksi dengan gadget mereka. Ya, sekolah masih daring, kuliah masih daring. Ya, dan kayaknya ya tangan itu ada magnetnya sehingga HP itu terus nempel di tangan gitu. Hari ini ya, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini.
Maka apabila anak itu dari kecil memang terbiasa dengan pergaulan yang liar, yang bebas, ya, yang dia bebas menentukan siapa yang menjadi sahabatnya, temannya, dari kecil seperti itu, maka ketika dia sudah beranjak dewasa juga begitulah dia kebiasaannya. Beda misalnya dari kecil dia sudah diarahkan, sudah diwanti-wanti, sudah diberi peringatan, ya, sudah diberi warning, sudah diarahkan, dibimbing untuk memilih teman, selektif dalam memilih teman dan sahabat. Maka itulah, ya, kebiasaan yang akan terus dia bawa sampai dia dewasa. Dia tidak sembarangan, ya, menjadikan orang-orang sebagai teman dekatnya. Dia punya kaidah-kaidah. Dia mengerti, ya, tuntunan-tuntunan yang harus dia perhatikan berkaitan dengan memilih teman. Nah, demikian, ya. Jadi kita harapkan para orang tua di sini juga tidak membebaskan begitu saja anak-anak bergaul dengan siapapun yang dikehendakinya, disukainya, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi pergaulan itu sangat menentukan juga, karena dia mewarnai, ya, kehidupan seseorang. Ya, berapa banyak anak-anak yang sesat gara-gara temannya. Remaja yang tersesat, ya, rusak akidahnya, rusak akhlaknya, ya, karena teman-temannya. Misalnya anak tiba-tiba sudah merokok misalnya, ya, karena dia meniru temannya mungkin temannya para perokok, ya, maka dia ikut juga merokok. Bahkan, ya, kita bisa dapat lihat, ya, anak-anak, ya, terutama anak remaja, ya, kita bicara di sini anak remaja atau remaja yang jatuh dalam, ya, kita katakan jerat narkoba, ya, itu kebanyakannya dari pergaulan, ya, remaja-remaja yang jatuh di dalam, yang menjadi korban-korban, ya, kita katakan narkotika atau narkoba itu, ya, rata-rata karena mereka kenal barang itu, barang haram itu, ya, dari teman-teman, dari sahabat, ya, melalui pergaulan, ya. Sebagian anak sudah berani minum minuman keras juga dari pergaulan, ya. Maka ini, ya, sangat-sangat memberikan pengaruh yang besar, ya, di dalam kehidupan, ya, seseorang. Ya, dan ini akan terus membayanginya sampai dia dewasa, bahkan sampai tua, pergaulan itu, ya. Ya, coba lihat pergaulan yang salah, orang yang sudah keluar dari pergaulan itu, ya, tiba-tiba bisa dia kembali lagi kepada pergaulan itu, ya. Ya, berapa banyak orang yang akhirnya rusak lagi karena reunian misalnya, jumpa teman-teman lama yang amburadul lah kita katakan, ya, yang dia sudah mungkin lepaskan itu masa lalunya. Tapi begitu dia ketemu lagi dengan teman pergaulannya masa kecil, dia bisa kembali lagi. Ya, maka kita katakan banyak juga yang menjadi, ya, korban reuni, kan begitu, ya. Dia ikut hadir dalam acara-acara reunian seperti itu, akhirnya dia ketemu lagi dengan teman lama. Ya, celakanya dia tidak bisa membawa aura positifnya yang mempengaruhi teman-temannya, mungkin karena dia sendiri. Sementara yang lainnya, ya, berbeda dengannya. Akhirnya yang terpengaruh adalah dia, bukan teman-temannya. Ya, maka dia menjadi korban di sini. Ya, apalagi dia sudah mulai menjauh dan kena penyakit futur, gitu, ya. Maka kadang-kadang iseng ikut-ikut, ya, acara-acara reunian, reuni sekolah, reuni apalah yang sering diadakan. Nah, akhirnya, ya, mereka terpengaruh, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Itu kita katakan pengaruh lingkungan yang pengaruh pergaulan yang nggak bisa kita pandang sebelah mata. Maka berilah anak bekal, ya, di dalam, ya, kita katakan memilih, ya, dan menentukan teman-teman dan sahabat-sahabat dekatnya. Ya, mudah-mudahan itu menjadi bekal hidupnya dan terus dia gunakan, yang dia pakai itu sepanjang hayatnya. Dan itu akan mudah-mudahan menyelamatkannya dari ganasnya pergaulan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya yang ketiga, ya, pagi ini, yaitu media. Kalau kita bicara media, itu ada beberapa sekarang ini. Ya, ini poin ketiga, keempat, kelima, ya.
kita gabung jadi satu aja. Ini sebenarnya semuanya berkaitan dengan media, radio, televisi, telepon, internet, ya. Ini semua media, ya. Audio visual yang didengar dan dilihat. Karena pendengaran dan penglihatan itu adalah sarana ilmu. Ya, sarana ilmu. Alat ilmu itu pendengaran dan penglihatan. Ya, kita membaca dan kita mendengar. Ya, itu audio visual. Ya, ini sangat berpengaruh ya dalam menentukan baik buruknya seseorang gitu ya. Bagaimana dia menggunakan ya as-sam' wal basar, pendengaran dan penglihatannya. Pendengaran dan penglihatan bisa menjadi sarana masuknya hal-hal positif baik ya, ma'ruf kepada seseorang, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu masuk ke dalam diri kita melalui dua hal itu kan, apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Ya, kalau yang masuk itu adalah keburukan, maka itu akan menjadi keburukan juga bagi kita. Dan itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, ya, melalui apa yang dilihat dan didengarnya. Ya, maka apa yang terlihat dan terdengar itu tidak bisa hilang begitu saja dari memori, dari ingatan. Karena akal akan bekerja untuk merekamnya. Maka ada perintah untuk menjaga pandangan di dalam Islam, menjaga pendengaran juga. Ya, kenapa mendengar syubhat itu dilarang? Karena bukan hanya sekedar syubhat itu masuk ke telinga kita kemudian selesai, tidak. Ya, kita kemarin ketika membahas buku Talbis Iblis, ya, kita menyinggung kisah Ibnu Rawandi yang ya tersesat karena dia tidak menjaga pendengarannya dari mendengarkan perkataan-perkataan kaum Rafidhah dan orang-orang ateis. Akhirnya dia menjadi ateis sejati, ya, dan bahkan pemikirannya lebih parah, ya. Dia mencoba membuat suatu syariat tandingan, agama tandingan yang dia klaim itu lebih baik daripada Al-Quran, daripada Islam. Padahal awalnya dia adalah orang yang lurus, rusak karena dia tidak menjaga saluran ilmu. Ya, Allah mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, nutfah, air mani yang amsyaj, yaitu bercampur, ya, antara mani laki-laki dan mani perempuan. Ya, nabtalihi, agar supaya kami mengujinya. Ya, jadi salah satu hikmah kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diuji. Ya, nabtali faj'alnahu sami'an basira. Dan kami jadikan dia, anak manusia ini, anak Adam ini, bisa mendengar dan melihat. Ya, itu sangat penting. Kalau kita nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, bagaimana kita bisa tahu? Ya, bagaimana sesuatu bisa masuk ke dalam akal kita kalau kita tidak dengar dan kita tidak lihat? Ya, kita tidak bisa apa-apa. Nah, demikian. Tapi itu adalah fitnah juga, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat luar biasa. Kita bisa melihat, bisa mendengar, itu nikmat luar biasa. Ya, tapi itu ujian sebenarnya. Ya, bagi kita semua. Ya, karena melalui itu ya, dua hal bisa masuk ke dalam diri kita, yaitu kebaikan dan keburukan. Karena Allah menguji kita dengan dua hal itu juga. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Ya, dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ya, sebagai cobaan, fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita katakan yang juga sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, yaitu bagaimana dia ya menjaga amanah pendengaran dan penglihatan. Karena pengaruh itu bisa masuk melalui dua saluran itu. Baik itu pengaruh buruk maupun pengaruh-pengaruh yang baik.
Maka ada perintah untuk menjaga pandangan, menundukkan pandangan, ya, menjaga pandangan, dan juga perintah untuk menjaga pendengaran. Dua-duanya harus dijaga. Ada perintah untuk ghaddul basar, ada perintah untuk menjaga pendengaran dari mendengarkan syubhat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi sekarang ya itu bisa kita sebut sebagai suatu ya bahaya ya, transfer informasi melalui media audio visual. Ya, karena ilmu itu kan informasi sebenarnya. Ya, yang bersifat dapat dilihat dan didengar. Nah, sekarang ini ya, dulu mungkin kita mengenal ada radio dan televisi ya. Radio dan televisi. Melalui siaran-siarannya kadang-kadang banyak yang terpengaruh ya dengan konten-konten siaran yang tidak mendidik misalnya. Mengajarkan ya satu ya kita katakan perilaku-perilaku menyimpang misalnya. Ya, ditonton, dilihat. Ya kadang-kadang ya sebagian tontonan itu dijadikan sebagai tuntunan. Ya, dijadikan sebagai tuntunan. Padahal itu sekedar tontonan mungkin ya, hiburan. Tapi ya siapa sangka ternyata itu bukan sekedar alat hiburan, tapi juga alat propaganda. Ya, apalagi yang membuat konten-konten siaran itu, film dan lain sebagainya itu adalah orang-orang yang tidak mengenal agama atau non-muslim misalnya. Dia tidak peduli ya pengaruh apa yang sampai kepada orang yang melihat dan mendengar karya mereka. Ya, tapi itu membentuk satu pola pikir bagi orang yang melihatnya dan mendengarnya. Ya, maka masalahnya bukan alatnya ya, TV-nya atau radionya, bukan, tapi isinya ya. Isinya, kontennya ya. Itu yang menjadi masalah. Ya sebelum ya kita mengenal adanya radio dan televisi dakwah, ya kita kenal televisi itu ya buruknya aja gitu ya. Ya di dalamnya ada siaran-siaran yang tidak mendidik ya, yang seharusnya tidak dilihat ya, tidak didengar ya. Ya tapi ya begitulah ya. Hampir semua rumah sekarang punya televisi mungkin. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Dua media ini ya sudah bisa ya kita katakan ya dipakai, digunakan, dimanfaatkan untuk menyampaikan kebaikan. Maka bermunculanlah ya radio-radio dakwah, televisi dakwah yang itu ya sebagai solusi ya sebenarnya untuk mengalihkan fungsi dari dua alat ini dari satu yang memberikan pengaruh negatif ya dan enggak jelas kepada satu yang bermanfaat. Ya maka banyak yang beralih ke TV dakwah, radio dakwah. Ya, nah demikian. Sehingga mungkin ya bagi orang yang sudah paham, mengerti, ya dia tentunya menyediakan dan memilih TV dakwah atau radio dakwah seperti yang kita lakukan saat ini ya begitu. Ya sehingga ya lebih terarah di dalam menggunakan dua alat ini begitu. Wallahu a'lam. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat itu perlu kita jaga. Ya supaya ya terus menghasilkan faedah ya bagi umat manusia. Ya maka ketika kita tahu ya ada solusi yang baik ya untuk menggunakan dua alat ini kepada kebaikan, ya kita juga harus mengarahkan anak-anak untuk ya suka mendengarkan ya radio dakwah dan TV dakwah yang mengajarkan ya banyak kebaikan di dalamnya ya. Nah, bisa menjadi sarana menuntut ilmu ya. Nah demikian ya. Nah kita lihat juga tren yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, mereka sudah mulai beralih ya dari radio dan televisi yang konvensional ataupun ya kita katakan campur baur di dalamnya siaran-siaran yang enggak jelas juntrungnya kan begitu ya, yang kadang-kadang anfaidah juga
bahkan bukan hanya sekedar anfaedah tapi merusak, kan begitu ya. Nah, sudah beralih ya ke TV dakwah dan radio dakwah. Nah, maka ya kita bersyukur hari ini ada solusi ya. Berbeda dulu sebelum ada ini semua. Bayangkan ya, apabila benda itu ada di rumah itu menjadi bala ya. Sehingga dulu ya mungkin ada yang, walaupun tafsir ini salah ya, yang menuding bahwa televisi itu dajjal ya. Itulah dia wujud dajjal karena mata satu katanya. Ya, gak tahu orang yang punya penafsiran seperti itu bagaimana sekarang dia kalau TV itu yang muncul adalah siaran dakwah gitu. Jadi tafsir yang salah sebenarnya. Ya, yang kita katakan yang masalahnya bukan alatnya, bukan radionya, bukan televisinya, tapi konten yang ada di dalamnya. Itu bisa kita gunakan seperti hari ini ya. Banyak siaran-siaran yang bermanfaat bagi anak-anak, dari kanak-kanak sampai orang dewasa, sampai bahkan orang tua, kan begitu ya, bisa mengambil faidah dari televisi dakwah dan radio dakwah ini. Ini satu terobosan yang ya kita katakan luar biasa, yang juga mewarnai, sangat mewarnai ya. Banyak orang yang dapat hidayah melalui radio dakwah dan televisi dakwah ini. Dan itu tidak mengapa untuk ya diperbanyak dan dikembangkan ya, hingga hari ini hampir di setiap daerah ada TV dakwah, radio dakwah ya, yang ya kita katakan ya, berbagi kebaikan ya kepada kaum muslimin ya di berbagai tempat di Indonesia. Ini satu hal yang positif. Maka ya kita katakan pengaruh ini bisa diredam ya melalui hadirnya ya radio dan televisi dakwah ini. Wallahu alam bisawab. Sehingga mungkin kalau misalnya di rumah kita pasang ya TV dakwah, TV Islami ini ya kita kan merasa aman ya, anak-anak melihat juga konten-kontennya ya pasti bermanfaat, kan begitu ya. Ya minimal dia kenal ustadz, kan begitu, kenal ya apa namanya ahli agama yang bisa dia jadikan sebagai referensi dan rujukan. Dia kenal ya nama-nama yang sebelumnya tidak dia kenal, sosok-sosok yang sebelumnya dia tidak kenal. Ini salah satu sisi positifnya tentunya ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah ini berbeda ya dengan kondisi ya sebelum ada hal ini semua ya. Itu mungkin menjadi suatu musibah ya jika ada radio dan televisi di rumah gitu ya, seperti yang kita rasakan ya para orang tua di zaman-zaman tahun-tahun ya 2010-an ke bawah, kan begitu ya. Ya atau ya sebelum munculnya ini semua, sebelum Allah mudahkan ini untuk sebagai sarana untuk menuntut ilmu ya. Dan radio televisi itu sifatnya masih terbatas ya, tergantung apa yang disediakan oleh ya kita katakan TV yang bersangkutan, kan begitu ya. Nah dan bisa dihidup matikan sesuatu suka kita, dan bendanya besar dan juga nggak begitu pengaruh ya. Nah demikian. Nah ada yang lebih berbahaya dari itu ya, walaupun di dalamnya banyak konten dakwah, tapi bahayanya jelas lebih besar, sangat-sangat besar daripada radio dan televisi, yaitu handphone dan internet, dunia maya. Walaupun kita katakan banyak yang membuat konten-konten dakwah di internet, di dunia maya ya, banyak sekali ya, banyak channel-channel Islam juga ya. Tapi bahaya melalui dua benda ini, yaitu handphone dan kontennya, yaitu dunia maya atau internet, ini sesuatu yang ya kita katakan tiada batas. Ya beda pengaruhnya dengan radio dan televisi. Kalau radio dan televisi masih bisa kita kontrol, kita yang bisa menyiapkan itu. Tapi handphone, internet, sejauh mana orang tua bisa dapat ya memproteksi anak-anak mereka dari pengaruh yang ada di dalamnya ya. Kita tahu ya banyak ya kita katakan software yang dibuat untuk memproteksi konten-konten berbahaya bagi anak-anak, tapi ternyata tidak efektif juga, bisa ditembus dengan mudah oleh anak-anak itu sendiri. Kadang-kadang anak-anak itu lebih pintar menggunakan alat-alat ini daripada orang tua ya. Orang tua menjadi tidak berdaya, apalagi dia gaptek ya,
gagap teknologi, ya udah, dia jadi bulan-bulanan anak-anaknya, dia mudah dikibuli oleh anak-anaknya, ya, karena dia tidak mengerti. Maka para orang tua juga perlu mengerti untuk apa? Untuk memproteksi, hingga tidak mudah diperdaya oleh anak mereka. Kenapa orang tua juga harus tahu? Ya bukan untuk ikut di dalamnya, enggak, tapi untuk menjaga, untuk proteksi, untuk litawakihi, untuk menjaga diri darinya, dan menjaga anak-anak mereka juga darinya. Ya, nah demikian. Jadi ini tantangan yang lebih berat daripada radio dan televisi sebelumnya tadi, ya, yaitu handphone. Kita tulis ini telepon, karena dulu belum begitu, ya, kita tulis ini di bawah tahun 2010-an buku ini. Ya, waktu itu belum ada teknologi 4G, ya, baru muncul, belum di launching waktu itu 3,5G, masih 3G, ya, kita tahu itu belum banyak pengaruhnya bagi manusia karena lemot, kan begitu, ya, mahal, lemot lagi. Ya, kita nggak membayangkan sebelumnya bahwa akan muncul teknologi ini akan terus berkembang. Ya, muncul, ya, di tahun 2010-an ke atas, ya, teknologi 4G, teknologi internet sudah semakin murah, ya, alat-alatnya juga semakin canggih, semakin pintar, sesuai dengan namanya smartphone, ya, dia semakin pintar juga untuk, ya, mempengaruhi akal manusia, gitu, karena dia punya AI, ya, sehingga, ya, kecerdasan buatan itu yang membuat mungkin dia handphonenya lebih cerdas daripada orang yang memakainya. Tanpa terasa orang yang memakainya dibawa oleh handphone itu, dan itu yang terjadi hari ini terhadap manusia. Ya, begitu mudah manusia dipengaruhi dengan berita-berita, informasi yang muncul di handphonenya. Ya, bahkan pendoktrinan melalui, ya, kita katakan media informasi di dunia maya itu sangat besar, ya, pengaruhnya bagi kejiwaan seseorang. Ya, apalagi itu yang menjadi konsumsinya setiap hari, itu bisa merubah pola pikirnya. Dia bisa disihir, ya, dengan benda itu. Nah, kalaulah orang tua bisa jadi korban, bagaimana pula anak-anak remaja yang belum matang akalnya, ya. Orang dewasa yang sudah matang akalnya juga bisa, ya, kolaps, ya, bisa kalah, dia bisa KO karena benda itu, apalagi anak remaja, ya, yang masih mencari, masih rasa penasarannya masih besar, ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi para orang tua hari ini, bagaimana, ya, bisa meredam, ya, pengaruh dari dua alat ini, ya, handphone dan isinya, kontennya, yaitu internet, dunia maya itu. Karena kalau handphone saja nggak ada isinya juga, anak-anak juga nggak nafsu itu, ya, nggak tertarik, nggak selera dia, ya. Nah demikian, ya, ada konten nggak ada alatnya, ya juga nggak bisa, ya, dikasih paket lengkap itu tapi handphonenya nggak ada layarnya cuma monokrom, ya, seperti dulu, ya, nggak bisa, ya, nggak laku juga, nggak selera juga anak-anak itu. Jadi, ya, saling mendukung itu antara alatnya dengan konten-konten yang tersedia di dalamnya dan teknologinya. Seakan itu menjadi monster yang siap menerkam kita, kan begitu, ya. Nah, itu yang terjadi hari ini.